Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Saya dari program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek kerja alma dalam mata kuliah perbankan syariah 2. Dosen pengampu saya yaitu dosen Bu Nur Nasrina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja alma, ada namanya organisasi dan skill. Yang selanjutnya itu adalah menetapkan kebijakan dan tujuan. Dalam menetapkan kebijakan dan tujuan ini yang digunakan untuk menetapkan kebijakan yang dilakukan pada organisasi yang berfokus pada organisasi untuk meningkatkan keterampilan dalam kinerjanya. Dan selanjutnya ada namanya informasi penunjang. Dalam informasi penunjang ini adalah tahapan yang dilakukan dalam kebijakan untuk pengelolaan organisasi. Dan selanjutnya dalam informasi penunjang ini terbagi menjadi 3. Ada namanya pengumpulan informasi eksternal. Dalam pengumpulan informasi eksternal ini proses memperoleh data yang dilakukan untuk informasi dari sumber luar organisasi, internal maupun eksternal yang relevan dengan tujuan untuk proses kebijakan yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada yang kedua, menyusun dan menilai skenario. Menyusun dan menilai skenario ini adalah proses penting dalam perencanaan strategis, terutama ketika organisasi atau individu harus menghadapi ketidakpastian atau kompleksitas dalam pengambilan keputusannya. Yang ketiga ada namanya pengumpulan dan analisis data. Dalam konteks ini merujuk pada proses pengumpulan, pemrosesan dan evaluasi data yang berasal dari data itu sendiri. Ada yang selanjutnya itu adalah proses manajemen. Dalam proses manajemen ini adalah melibatkan serangkaian tahapan yang saling berhubungan untuk merencanakan dan mengorganisasikan atau memimpin dan mengendalikan aktivitas serta sumber daya organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada namanya proses manajemen itu terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama adalah manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan kas dan aset dapat dengan cepat diubah menjadi kas dan memastikan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Dan selanjutnya ada namanya manajemen gap. Dalam manajemen gap ini adalah pendekatan manajerial material dan yang berfokus pada pengelolaan organisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada namanya manajemen pendapatan atau earning. Dalam manajemen ini proses yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi pelaporan pendapatan dan laba dengan tujuan tertentu. Dalam semua proses yang telah kita jelaskan ini ada nama, setelah proses ini terlaksana dengan baik, ada nama pelaksanaan dari seluruh organisasi dalam kerangka kerja alma, baru kita menentukan hasil inilah yang kita untuk dalam proses kerja alma ini. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.